washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Shalom, salam sejahtera bagi kita bersama, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, warga jemaat GPIB, dimanapun saudara berada, dan secara khusus bagi para pemuda-pemudi dan juga kaum bapak GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda dan Pelkat Persekutuan Kaum Bapak, kita akan beribadah yang dirangkai dengan hari ulang tahun Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB yang ke-72 tahun, tepat pada hari ini 31 Oktober 2020. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan Sabda Allah, mari kita satukan hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kepala Gereja kami, hari ini warga jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk bimbingan Tuhan, untuk naungan Tuhan di dalam penata layanan gerejamu ini, sehingga boleh memasuki usia yang ke-72 tahun hari ini. Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur, di dalam perayaan HUT GPIB yang ke-72 tahun, maka kami ingin menghayati firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami sama-sama belajar di dalamnya pada malam hari ini, yang akan membimbing kami, yang akan mengarahkan hidup kami untuk selalu menjadi warga gereja, untuk menjadi umat Tuhan yang selalu hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mohon biarlah Roh Allah menjadi bagian yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan sabdamu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Bersabdalah ya Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada ibadah malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Yehezkiel 11 ayat 14 hingga 25 menyatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami, tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyeratkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka.
Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan, dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah, ke negeri Kasdim, kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikianlah pembacaan sabda Kristus malam ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan manusia di dalam sebuah pergumulan memang tidaklah mudah. Kita yang mengalaminya bagai berada di dalam lorong yang gelap, yang tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui dan kita tempuh. Maka situasi dan keadaan yang sama dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Dan keadaan yang sama itulah yang juga membuat bangsa ini seakan-akan sedang ada di dalam lorong yang gelap. Mereka tidak tahu jalan mana yang mereka harus lalui dan mereka tempuh di dalam proses kehidupan sebagai umat Allah. Ketika bangsa Israel berada di pembuangan, mereka diserak dari tanah leluhur mereka. Mereka berada di dalam keterpisahan satu dengan yang lain. Mereka menjadi orang-orang yang tidak memiliki identitas sebagai umat Allah di tanah pembuangan. Kenapa? Sebab mereka menyembah kepada dewa-dewa orang asing. Mereka hidup di dalam perilaku dan tindakan-tindakan keji terhadap sesama. Mereka tidak lagi hidup di dalam firman Allah, sehingga identitas sebagai umat Allah tidaklah ternampakkan dalam kehidupan Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Setelah sekian lama situasi dan keadaan hidup bangsa umat milik Allah ini ada di lorong yang gelap, ada di dalam ketidakjelasan, maka mereka berseru kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan Tuhan di dalam keadaan yang mereka alami. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan sebuah seruan tentang keadaan baru, tentang perubahan, tentang pemulihan, tentang pembaharuan yang akan dialami oleh umat Allah itu di pembuangan, dan mereka akan dibawa masuk dalam satu babak baru kehidupan yang membuat mereka memiliki identitas sebagai umat milik Allah. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, di dalam pembacaan Alkitab yang kita baca pada malam hari ini dalam ibadah Pelkat GP dan juga Pelkat PKB, maka kita akan melihat bahwa keadaan yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan itu disebabkan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan Allah mereka. Kata taat dalam bahasa Ibrani adalah sama. Sama itu artinya mendengar dengan cermat. Sama artinya memusatkan perhatian. Sama artinya memahami dengan pasti. Jadi mendengar adalah awal dari sebuah proses ketaatan kepada Allah. Saudara-saudara, dengan mendengar,
manusia, saya dan saudara paham apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar dengan baik dan tepat. Surat Roma, saya ajak saudara-saudara membuka perjanjian baru untuk menjadi perbandingan bagi kita. Di dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, di pembuangan Israel tidak hidup di dalam ketaatan. Mereka tidak hidup di dalam kesetiaan untuk mendengar suara Tuhan. Mereka menutup telinga mereka. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, oleh orang-orang yang Tuhan utus atas kehidupan mereka di pembuangan. Mereka lebih senang hidup di dalam keinginan-keinginan dan kehendak mereka. Oleh sebab itu, ketika mereka menyembah pada dewa-dewa bangsa asing, ketika kehidupan, perilaku, segala yang mereka kerjakan di dalam kehidupan disebutkan oleh Yehezkiel sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang keji, sesuatu yang tidak menunjukkan peradaban sebagai manusia yang memiliki Allah, maka keadaan ini hendak menjelaskan bagi kita bahwa memang Israel tidak taat, Israel tidak mendengar, Israel tidak setia kepada Allah di dalam hidupnya. Mereka lupa bahwa di dalam Mazmur 16 Tuhan sudah menjelaskan kepada orang-orang yang hidup dalam kesetiaan, ketaatan, maka jalan hidup mereka akan ada di dalam jalan yang ditetapkan oleh Allah. Kita baca, saudara, Mazmur 16 ayatnya yang ke-11 mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Pemazmur dengan tegas, Daud dengan sangat jelas menekankan aspek ketaatan. Karena ketika mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah, maka jalan kehidupan mereka diberkati. Allah akan memberikan sukacita yang berlimpah kepada umat yang hidup di dalam ketaatan kepadanya. Saudara-saudara, kita kembali ke kitab Yehezkiel tadi. Ada janji Allah yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada bangsa itu, kepada umat buangan yang ada di pembuangan, tentang bagaimana Allah mau bertindak dan Allah mau merespon seruan-seruan permohonan dan doa-doa mereka. Janji Allah terbagi dua. Kita perhatikan kembali, saudara. Dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, kita melihat janji yang pertama. Dikatakan di ayat 17 sampai 20. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, janji dari Tuhan Allah kepada Israel yang pertama di ayat 17 sampai 20 itu kita bisa urai satu demi satu. Yang pertama, dijelaskan dan ditegaskan bahwa Tuhan akan menghimpunkan umatnya yang tercerai-berai, yang terserak-serak satu dengan yang lain di tanah pembuangan. Mereka akan menjadi satu, dipersatukan kembali sebagai umat Allah. Mereka akan memiliki identitas yang jelas sebagai umat Allah. Mereka tidak lagi menjadi orang yang kehilangan identitas, tapi di dalam janji Allah
Allah akan menyatukan kembali umatnya. Allah akan menghimpunkan kembali bangsa pilihannya itu, supaya mereka menjadi bangsa yang punya identitas. Yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan akan menjauhkan dari Israel seluruh dewa-dewa yang menjijikkan yang mereka sembah selama ini. Dan perbuatan-perbuatan mereka akan diubahkan. Perbuatan-perbuatan keji terhadap sesama, perbuatan-perbuatan yang tidak beradab kepada sesama akan dihapuskan, akan digantikan dengan perilaku-perilaku yang benar, perilaku-perilaku yang baik. Tuhan akan memberi umatnya hati yang baru dan roh yang baru. Dikatakan di dalam ayat 19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru. Israel tidak akan tetap hidup di dalam kekerasan hati mereka. Israel tidak akan hidup di dalam roh yang menyesatkan mereka. Tetapi ketika mereka taat, ketika mereka setia, ketika mereka kembali, ketika mereka bertobat, maka Tuhan memulihkan mereka. Tidak hanya perilaku hidup mereka, tetapi juga seluruh hati dan pikiran mereka, seluruh roh di dalam hidup mereka akan diubahkan. Mereka akan menjadi umat yang memiliki ketaatan hati kepada Allah. Tuhan akan menguduskan umatnya, sebab Tuhan adalah kudus. Itu dikatakan dan ditegaskan di dalam ayat yang ke-20. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah bagi mereka. Artinya Allah dan Israel akan hidup di dalam kebersamaan, di dalam kekudusan. Israel harus menjadi umat yang kudus karena mereka memiliki Allah yang kudus. Janji yang kedua, saudara, ada di ayat yang ke-21. Tetapi janji ini adalah antitesis dari janji yang pertama. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21, bacaan kita, mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Tuhan tidak kompromi dengan umat yang bebal, umat yang mengeraskan hati, umat yang tidak mau mendengar suara Tuhan, umat yang tidak mau berbalik kepada Allah, kepada jalan kebenaran, kepada kekudusan Tuhan. Maka apa yang mereka buat itu akan ditimpakan kepada mereka, sama dengan apa yang mereka kerjakan dan lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, janji pemulihan Allah dilakukan dan diwujudkan oleh Tuhan dengan membawa umat Israel keluar dari pembuangan di Babel, lalu mengantar mereka masuk ke tanah milik Allah, Yerusalem yang adalah kota Allah. Allah tidak hanya memberkati umatnya dan membiarkan mereka tetap ada di pembuangan, tetapi wujud cinta kasih Allah adalah membawa kembali bangsa itu keluar dari perbudakan, dari pembuangan mereka, kemudian mengantar mereka kembali masuk ke tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka, di kota Allah Yerusalem yang sebelumnya sudah dirusak, sebelumnya sudah dihancurkan, sebelumnya sudah tidak lagi kudus. Tetapi kemudian Israel dibawa untuk masuk dalam babak baru kehidupan, untuk membangun kembali Yerusalem, membangun kembali kota Allah, dan hidup di dalam ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Hari ini 31 Oktober 2020, 72 tahun sudah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, telah masuk di dalam usia yang baru, 72 tahun di dalam panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan. Pertanyaan reflektif bagi saudara dan saya sebagai warga GPIB, sebagai pelayan-pelayan GPIB, apakah kita sudah menjadi gereja yang misioner? Apakah kita sudah menjadi gereja yang memperbaharui diri setiap waktu untuk memiliki identitas, memiliki jati diri sebagai umat Allah yang hidup di dalam berkat-berkat Allah, hidup di dalam
kelimpahan sukacita karena kesetiaan dan ketaatan itu menjadi pilihan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagai warga GPIB, kita harus jujur, kita harus ada di dalam sebuah pengakuan bahwa ketika sudah berusia 72 tahun hari ini, kita masih sering meninggalkan Allah. Kita masih sering hidup di dalam kepentingan-kepentingan diri kita. Kita masih hidup di dalam keadaan-keadaan yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan oleh gereja Tuhan di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pemutusannya di dalam dunia ini. Gereja Tuhan dipanggil dan diutus untuk menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera Allah kepada semua ciptaan yang ada di dunia ini. Itulah visi misi kita sebagai gereja. Kita harus menghadirkan sesuatu yang baru. Kita harus menjadi gereja yang memperbaharui kehidupan diri sendiri dan juga menjadi agen-agen Allah untuk membawa perubahan-perubahan di tengah-tengah pelayanan kita. Karena itu sesuai dengan nats firman Tuhan malam hari ini. Kita juga mau belajar untuk menjadi gereja yang memiliki hati dan roh yang baru. Merubah seluruh orientasi pelayanan kita. Merubah seluruh tujuan-tujuan visi misi gereja ini dari hal-hal yang mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan-kepentingan sektoral. Tetapi kemudian kita mau menyatukan seluruh aspek pelayanan kita untuk memuliakan Allah, untuk menghadirkan damai sejahtera Allah itu di tengah-tengah panggilan kita bersama. GPIB harus melakukan sesuatu di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah pergumulan bangsa ini, di tengah-tengah keadaan yang kita rasakan, kita alami di tengah masyarakat dimanapun gereja ini berada. Maka gereja dipanggil, gereja dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari karya besar Allah untuk menghadirkan damai, untuk menghadirkan kesejahteraan, untuk menghadirkan sukacita bagi semua orang di tengah-tengah kebersamaan yang dibangun di dalam masyarakat. Biarlah melalui firman Tuhan malam ini, di tengah-tengah rasa syukur atas ketambahan usia gereja Tuhan GPIB yang ke-72 tahun, kita bersama-sama dapat terus melangkah, dapat terus melayani, dapat terus bersekutu di tengah-tengah kebersamaan kita dengan tetap taat dan setia kepada Allah yang memberkati pelayanan gerejanya ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati GPIB, Tuhan Yesus memberkati ibu bapak, saudara dan saya dimanapun kita berada. Dirgahayu Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang ke-72 tahun. Tuhan Yesus memberkati dalam seluruh upaya perubahan dan pembaharuan diri yang kita kerjakan bersama.